sampai tanggal 19. Tapi yang namanya uang segitu itu ya bagi orang-orang tertentu ya bukan sesuatu yang mudah. Nah ini wallahu a'lam, mudah-mudahan di tahun yang akan datang yang hari ini tertunda itu bisa berangkat. Kalau tidak kasihan dan tambah numpuk lagi pada akhirnya. Pada akhirnya numpuk lagi. Dan ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah karena termasuk selain daripada Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan mulia, juga disebut dengan Syahrul Hajj, yaitu bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji. Makanya kalau jenengan melu hitungane wong Jawa hari ini ndak ada orang punya hajatan, Pak. Bulan Dzulqa'dah ini ndak ada orang punya hajatan. Tapi nanti kalau sudah tanggal 1 Dzulhijjah atau besar, jenengan siap-siap untuk banyak undangan. Bukan. Ya. Jamaah sekalian, kita lanjutkan ngaji kita. Insya Allah adalah ayat 102 dari surat Ali Imran. Allah berfirman, dan ayat ini seringkali dikutip oleh para da'i, ustadz, khotbah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya ndak usah dipentingkan, tidak pernah begitu. Tapi semuanya kalau itu adalah dilakukan oleh Rasulullah, maka sedapat mungkin dipraktekkan, diamalkan. Contoh, insya Allah kita bersama kemarin sudah menyelesaikan puasa Ramadan. Kalaulah punya hutang, maka secepatnya harus disahur. Kemudian di bulan Syawal kita diperintahkan untuk puasa 6 hari. Ya, kita upayakan, kita laksanakan. Tidak kemudian Allah yang penting Ramadan, Syawal itu kan sunnah. Tidak begitu. Jadi makna ittaqullah, bertakwalah kepada Allah itu adalah apa yang jelas itu perintah, maka sedapat mungkin dilakukan. Demikian juga kalau itu jelas adalah larangan dalam arti dilarang oleh Allah, baik yang larangan itu menjurus kepada haram ataupun makruh atau subhat, maka sedapat mungkin sebagai orang yang beriman itu harus berusaha untuk tidak melakukannya. Jangan kemudian kita bilang, ala wong atase makruh saja, sing penting gak haram. Alah podo-podo gak faham, gak ngerti nih, karena ini subhat, maka kemudian dilakukan. Sedapat mungkin, baik yang subhat atau yang makruh, apalagi yang jelasnya tadi larang, maka sebagai orang yang beriman itu harus berupaya maksimal mungkin. Ayat ini pun juga ditafsir, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu
wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa saja yang datangnya dari Allah dan Rasulullah maka laksanakan, dan apapun itu namanya larangan fantahu, hendaknya engkau tinggalkan. Jadi ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih, sungguh-sungguh takwa. Lah, kemudian ini menyangkut satu hal, predikat atau sandangan, atau yang sekarang ini terkenal dengan identitas. Seorang muslim itu harus menunjukkan identitas, tidak boleh remeng-remeng. Sampean dijak ngentit kok gak gelem, apa? Sebab aku muslim. Itu namanya menunjukkan identitas. Sampean kok gak gelem, napa malih, Pak? Alah kala-kala misale iki ngombe toak. Saya tidak mau. Sebab apa? Saya muslim. Itu namanya identitas. Kenapa sampean kok kemudian kalau makan menggunakan tangan kanan dan tidak mau dengan berdiri? Karena saya adalah seorang muslim. Itu namanya identitas. Kenapa sampean kok memilih pemimpin yang muslim? Karena saya seorang muslim, adalah identitas. Jadi identitas itu perlu. Apa di antara dasar kita bahwa identitas kita itu perlu? Yaitu di antaranya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi, saksikanlah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ishhadu bi anna muslimin. Ketahuilah, saksikanlah, karena saya ini adalah orang muslim. Loh, sampean lunga usume wong anteng di dukur bis, padahal mau wis krungu azan zuhur. Liyane meneng ae. Lah kok kemudian kita ini kemudian ambil tayamum, kemudian bertayamum, kemudian sholat. Kalau zuhur ya dikosor sekalian dengan asarnya, sholat dalam keadaan apa itu namanya, sholat dalam segala keadaan. Loh, apa sampean kok sholat? Wong lelungan kok sholat? Gak ono dasar nek lelungan iku kemudian bebas sholat. Loh, kenapa sampean kok lakukan? Karena aku adalah seorang muslim. Jadi innani minal muslimin. Ketahuilah aku adalah termasuk orang mukmin. Loh, identitas yang demikian itu, orang mukmin itu bertakwa kepada Allah dan berusaha maksimal sampai Allah menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kau tinggalkan dunia, jangan engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan tunduk pasrah kepada Allah. Jadi orang muslim itu, orang muslim itu artinya tunduk patuh kepada Allah. Ini misalnya ada pertanyaan dalam skala kecil, ini rumah
rumah kita. Kita beli soal sing bangun tukang itu wajar, tapi kan tetap rumah kita. Orang masuk ke rumah kita itu harus mengikuti aturan kita apa tidak? Ya harus. Masuk rumah memberitahu, ketuk pintu, mengucapkan salam. Monggo pinara lenggah. Ya harus gitu. Gak kok terus tamu nih. Gak, aku gak gelem lungguh. Lu sama ini tamu apa? Kan gak bisa. Karena apa? Karena rumah ini adalah milik kita, wilayah kekuasaan kita. Jangan sampai kemudian tamu itu ada istilah tamu yang tidak diundang. Itu misalnya rumah. Masjid ini sesungguhnya miliknya banyak orang. Tetapi kan ada orang yang diberi amanah untuk memakmurkan, merawat dan lain sebagainya yang disebut dengan takmir. Siapapun yang masuk ke rumah Allah namanya masjid yang ada takmirnya, silahkan sholat. Tapi jangan membuat kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan ketakmiran orang yang diberi amanah. Sekarang Pulau Jawa ini miliknya siapa? Yang membuat siapa? Pulau Jawa itu yang membuat siapa? Allah. Allah punya aturan enggak? Punya aturan. Aturan secara umum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia tiada lain kecuali supaya beribadah. Lah kira-kira orang yang hidup di tanah Jawa ini harus mengikuti aturan yang punya apa tidak? Siapa yang punya? Ya Allah. Kalau Indonesia seluas ini terdiri dari berbagai macam pulau, itu yang membuat siapa? Allah. Lah kalau kemudian kok ada orang macam-macam di tempat miliknya Allah, itu lingkup Indonesia, lingkup dunia, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Lah kemudian orang macam-macam tidak mengikuti aturan Allah, gimana kira-kira? Pasar, tulisannya pasar umum. Tapi apakah kemudian karena pasar umum itu kemudian orang berbuat seenaknya saja di dalam pasar? Kan ya tidak. Ini jalan raya, jalan umum, tentu juga ada aturan-aturannya. Lah kalau melanggar aturan yang membuat aturan, orang yang diberi kewenangan untuk membuat aturan, maka orang itu akan kena sanksi aturan. Lah di dunia ini juga gitu, kita ini akan kena sanksi. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau tinggalkan dunia kecuali masih dalam keadaan pasrah kepada Allah. Lah namanya pasrah itu gimana? Namanya pasrah nih ya napa, Pak? Ya apa jare sing di pasrahi kan gitu. Itu kemudian berikutnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa khufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu dan berpegang teguh
teguhlah. Siapa yang berpegang teguh di sini? Yaitu alladzina aman, yaitu orang-orang beriman itu wajib berpegang teguh kepada apa? Bihablillah, yaitu tali Allah. Tali Allah ini jumhur ulama sepakat adalah Al-Quran. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Siapa itu? Jami'an, semuanya. Makanya tafsir daripada ayat ini diantaranya ditafsir dengan hadis yang sahih, antara lain taraktu fikum amroini lantadhillu abada in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati rasulih. Aku tinggalkan, kata Rasulullah, kepada kalian semua umat muslim. Aku tinggalkan kepada kalian, kepada umat muslim itu dua macam. Taraktu fikum amroini, dua macam. Dua macam ini kalau kau pegang teguh, kau laksanakan, kau amalkan. Istilahnya nek wong Jawa iku iki loro iki jimat, kudu dirumat. Jimat iku kudu dirumat. Dirumat itu tidak kok apa ya? Ya pokoknya dirumat. Quran itu harus dirumat. Hadis itu akan dirumat. Dua hal ini apabila kau rumat, kau pegang teguh, kau jadikan pedoman hidup, lantadhillu abada, engkau tidak akan sengsara, tidak akan tersesat, tidak akan mengalami tergelincir, engkau akan selamat. Apa itu dua hal? Kitabullah wa sunnati rasul, yaitu kitabullah Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau diartikan waqtasimu, dan pegang teguhlah wahai orang iman, bihablillah, dengan Al-Quran. Semuanya tidak dipilihi. Jadi Quran itu tidak dipilihi mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, untuk bisa menjadikan Al-Quran itu pedoman hidup, karena kita ini orang Indonesia, wabil khusus orang Jawa, maka kita ini diperlukan untuk belajar mengartikannya, karena Quran bahasa Arab. Oleh ulama-ulama terdahulu alhamdulillah diupayakan untuk meminimalisir ketidakfahamannya terhadap Al-Quran itu, maka Al-Quran itu kemudian diterjemahkan. Tidak saja diterjemahkan, tetapi kemudian ditafsirkan, difahamkan. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jangan engkau berselisih terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah jelas, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kok kemudian sekarang ini ada orang ngaku Islam, seorang dosen, terus mari ngono menafsirkan Quran saenake dhewe. Di dalam Al-Quran itu sudah jelas, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah.
Kok kemudian diartikan khinzir itu babi liar. Lah nek babi rawatan niku mboten haram. Masya Allah. Makanya wala tafarraqu, jangan berselisih. Nanti kalau itu dibiarkan, satu saat wong bahasa itu kan masya Allah barang elek iso dadi apik, bahasa loh ya, bahasa. Nun sewu misale naudzubillah min dzalik dulu yaitu WTS, wanita tuna susila. Sekarang kan sudah tidak begitu toh Pak bahasanya itu. Sekarang ini katanya disebut dengan wanita harapan. Lainnya kemudian bahasanya ganti wanita harapan. Itu nanti akhirnya satu saat ada orang yang berpendapat kalau tuna susila tidak boleh, kalau harapan boleh. Itu nanti karena bahasa. Lagi khinzir itu di mana saja namanya adalah babi. Baik itu babi tuku maupun babi gak tuku liar atau dipelihara. Kalau namanya babi ya babi. Nanti bisa jadi yang namanya hurimat alaikumul maitatu wadamu darah. Iku sing gak oleh iku nek darah diglogok. Nek di dang terus kentel terus diiris-iris digoreng jenenge dideng. Iku halal. Nanti akan begitu kalau ini itu mengikuti pola kehidupan pikirnya orang. Allah menyatakan wala tafarraqu, jangan berselisih terhadap Al-Qur'an. Nah, ini bukan kok pemahaman beda faham, bukan, itu sudah kesalahan itu namanya. Sudah kesalahan. Makanya kata Rasulullah, kalau berpegang teguh kepada itulah di dalam keberagamaan ini kan ada orang-orang yang kita anggap paham dalam hal uslub asal usul bahasa, tata bahasa, asbabun nuzul dan lain sebagainya. Lah kok orang yang nggak tahu wis moro-moro ujuk-ujuk gawe pernyataan dan itu viral. Masya Allah, itu namanya teroris dalam hal fikih, itu namanya teroris dalam hal fikih. Umat Islam dibuat gitu. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang diterimakan kepada kita. Allah menegaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah tentu tidak akan bisa. Sudahlah, secanggih apapun alat hitung untuk menghitung nikmat Allah yang kita terima, tidak bisa. Contoh, kita ini dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan selamat, ibu selamat, kita kemudian bisa menjadi sebesar ini. Oh, itu kenikmatan yang luar biasa, khususnya nikmat dari orang tua. Saking nikmat dan senangnya orang tua itu sampai kemudian tasyakuran. Dalam bahasa agama diakikoi. Itu karena apa? Karena saking senangnya. Bisa diukur dengan bentuk materi, kesyukurannya orang tua kemudian punya anak. Apalagi
punya anaknya itu nunggunya lama. Masya Allah. Saulan, rongulan, telungulan, setahun durung ono tanda-tanda kehamilan. Itu orang tua menunggu bukan main. Begitu lahir anak, Masya Allah. Itu bisa diukur kenikmatan yang demikian? Tidak bisa itu diukur dengan apapun. Saking senangnya punya anak, yang diharapkan pada akhirnya anak sedikit ada gangguan kesehatan saja, orang tua luar biasa untuk berusaha menyembuhkan atau untuk apa? Ya, menjadikan bahagia lagi. Itu tidak bisa dihitung, baru dari soal anak, baru anak satu, dua anak loro, dua anak telu, dua anak papat. Seneng apa betul? Oh seneng, luar biasa. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Di saat itu perpecahan, perselisihan, maka kemudian fa'allafa baina qulubikum, yaitu disatukannya hati manusia satu dengan yang lain. Ini menceritakan diantaranya ayat ini asbabul wurud, asbabun nuzulnya, yaitu tentang keadaan yang dialami masyarakat Madinah yang adanya suku Aus dan Khadraj, yaitu pertempuran atau pertengkaran tidak pernah berhenti itu selama 140 tahun. Jadi suku Aus dan Khadraj itu pertempurannya itu 140 tahun. Jadi gak pernah ada berhentinya. Ono perkara saithik perang, ono perkara saithik tawuran, ono perkara saithik. Maka kemudian fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Akhirnya dipersaudarakan menjadi saudara. Antara Khadraj dengan Aus itu sudah tidak perang lagi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum ala safa khufratin minan nar fa anqadhakum minha. Padahal di saat itu diibaratkan sudah ada di tepi jurang neraka. Artinya apa? Artinya ini merupakan satu bentuk bahasa. Jadi sama dengan misalnya begini Pak, bahasa di Indonesia ini kan banyak bahasa-bahasa yang menyentuh hati. Jadi kalau ini Anda sudah ada di sudah dekat dengan jurang neraka, itu menunjukkan tanda bahaya. Sama dengan ini, orang itu kalau sudah memuji itu luar biasa. Alismu nanggal sepisan. Padahal tanggal sitok iku wangel delokane. Gitu Pak. Tanggal sitok iku wangel delokane. Gak iki durung ketok. Wis aku mau ndelok pisan. Iku padahal nek njak alis jerene nanggal sepisan. Nah sing kadang-kadang gak cocok niku Pak. Lembehane kaya blarak sempal. Lah wong sempal kok digawe. Tapi itu yang terjadi itu begitu. Satu ungkapan kata. Manismu seperti napa Pak? Gula, rebung semut Pak. Tapi nek manismu seperti madu. Nek kok ana semut ngrebung madu itu berarti semut bunuh diri. Karena tidak mungkin madu asli itu direbung semut. Jadi di antara tandane iki madu asli apa gak? Iku nek madu dideleh.
kok ndak direbung semut. Itu ya berarti madu asli. Nah ini ono madu, arane madu, tapi begitu jatuh keleleran kok kemudian direbung semut, itu berarti madu-maduan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Hal yang demikian itu disampaikan oleh Allah untuk menjadi ibrah, tanda, ayat liqau la'allakum tahtadun, agar kamu sekalian itu mendapatkan petunjuk. Lah petunjuknya Allah itu Bapak, berbagai macam cara Allah itu memberikan petunjuk. Orang mendapatkan hidayah itu berbagai macam cara. Tapi orang harus mencari hidayah Allah. Harus mencari hidayah Allah. Tapi cara Allah memberikan hidayah itu berbagai macam cara. Contoh misal, ini ada orang ya sejak kecil ya muslim, identitasnya muslim, tapi naudzubillah min dzalik, kadang-kadang orang ini senajan muslim, keturunan bapak ibu ya muslim, tapi salate kadang-kadang sako beri. Gitu ya. Kira-kira ada enggak, Pak? Ki wong Islam ya sunat barang. Terus ternyata dalam kehidupan kesehariannya salate gak aja. Itu berarti orang satu sisi belum mendapatkan hidayah. Lalu terus kemudian satu saat orang ini mantu. Ini contoh saja Pak, mantu. Ketepatan mantune iku aktif sholat berjamaah. Mungkin karena berangkat dari mantu sing aktif sholat jamaah itu, morotuane asale sungkan rek. Mantuku aktif sholat kok aku iga. Padahal aku ya gak lapo. Loh, itu berarti mantu yang demikian itu membawa hikmah, membawa hidayah. Dia mendapatkan hidayah lewat diantaranya menantu. Panjenengan insya Allah pernah dengar ceritanya Umar bin Khattab. Itu kan mencari Nabi. Mau membunuh Nabi, tapi begitu lewat di rumah itu terdengar suara bacaan yang indah. Siapa? Yaitu anaknya sendiri, namanya Hafsah. Lah pas waktu itu Hafsah itu membaca surat apa Pak? Surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Karena suaranya Hafsah itu enak, pas lewat bapaknya lewat yang dalam keadaan gak karuan itu terdengar. Ternyata nggak jadi dirungokno. Ya maklum karena Umar kan orang Arab toh Pak. Qur'ane bahasa Arab, krungu bahasa Arab, paham. Nek awak dhewe wong Jawa ana Qur'an diwaca, kadang-kadang ngomong karepe dhewe. Jenengan titeni niki. Nek ana acara walimahan, acara atau susunan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Qori'e ku lho nekakno teko adoh. Ngono. Barang diwacakno enak, Pak. Lah sing nguri-nguri niki lho. Wong pancen ya gak ngerti. Ngomong karepe dhewe karo rokokan jedal-jedul. Mulane dikongkon ning ngarep gak gelem sebab sungkan arepe ngomong. Ndek nguri kan bebas. Ngoten niku ten daerah Kurek Pak, ten ngoten niku Pak.
Ten mriki insyaallah nggih meh padha kira-kira ngoten niku. Lho niku lho bedane kalau orang itu mendengar, padahal kadang-kadang koriknya wis memberitahu faidza quri'a alaimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu hamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah, diam dan dengarkanlah, la'allakum turhamun. Nah, karena berhubung itu tadi tidak diterjemahkan, dianggep iku ya nek mari arepe maca Quran niku ya ngomong dhisik wa idza quri'a alaimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Loh, bahkan kadang-kadang kula niku nuwun sewu Pak, kadang-kadang takmir masjid panitia salat Jumat iku lho kurang apa ngandani niku. Para jamaah mohon softnya yang masih kosong diisi dahulu, yang belakang jangan membuat soft kecuali soft depan sudah terisi. Ngoten niku kira-kira bahasa ngeten iki krungu napa mboten? Krungu to. Tapi sing sendepel ndek kono ki ya pancet. Gak kok terus bergeser ngangkat bokonge pindah mengarep kan. Ngoten niku nggih ten kurek Pak, mriki kan insyaallah nggih. Apa meneh nganggo bahasa Arab? Ma'asirul muslimina rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqat lahut ansitu wasma'u wa'ati rahimakumullah. Bahkan ping 3 ben Jumat niku lho dielingno. Tapi karena itu tidak diterjemahkan. Lah iki mau wis diterjemahno. Monggo Bapak yang ada di belakang mengisi saf ke depan. Nah terus nganggo bahasa apa maneh kira-kira? Loh ini loh Quran itu perlunya itu begitu itu. Makanya nanti kita teruskan yaitu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ini karena waktu Isya sudah tiba, insyaallah akan kita bahas yaitu wal takum minkum. Demikian Ibu dan Bapak sekalian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran semata datangnya dari Allah. Kalau toh ada kekurangan semata dari kami pribadi, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya, mudah-mudahan menjadi barokah bagi kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.